Ustaz, untuk masalah hak asuh, Ustaz, untuk Iya. anak ini, apakah di Islam juga diatur? Kalau seingat saya di pengadilan itu ya, kalau untuk anak yang masih usia balita atau mungkin belum dewasa itu otomatis dimenangkan untuk diasuhkan kepada ibunya, otomatis. Ya, hak asuh itu diatur di dalam syariat. Untuk yang belum balita, yang masih balita, Iya. belum tamyiz Hmm. ya, itu memang dipegang ibunya dengan syarat ibunya tidak menikah dengan laki-laki lain. Jadi Oh. ibunya tetap single parent. Ibunya tetap single parent ya, atau masih dalam pernikahan bapaknya. Kalau masih dalam pernikahan bapaknya selesai sudah masalah. Tapi kalau ibunya itu sudah pisah sama bapaknya, ya, selama ibunya masih single parent atau menikah lagi tapi dengan orang yang mendapatkan hak asuh. Seperti dengan adiknya mantan suami. Berarti kan pamannya siapa? Pamannya si bayi, Si bayi. pamannya si anak. Oh. Maka ini masih bisa untuk mendapatkan hak asuh. Karena apa? Karena suami yang baru juga ada dapat hak asuh. Pamannya bayi juga dapat hak asuh. Tapi kalau si perempuan ini, ibu ini, sudah menikah dengan laki-laki lain yang tidak memiliki hak asuh kepada si anak, maka hak asuhnya ibu tadi itu hilang, gugur. Langsung pindah kepada ibunya ibu alias nenek. Oh. Nenek dari jalur ibu. Ya, Bukan ya. kepada bapak, tapi kepada nenek dari jalur ibu. Kenapa demikian? Iya, karena haknya suami lebih besar daripada haknya anak. Jadi kalau ada laki-laki menikah dengan janda beranak, Hmm. ini haknya suami lebih berat, lebih besar daripada haknya anak. Artinya apa? Si janda harus mau melepas anaknya, diberikan kepada ibu. Kenapa? Ini bakal ngerepoti suami. Jelas ya? Iya. Contoh kasar-kasaran. Si suami ingin mesra-mesraan sama istrinya. Anaknya nangis. Gimana ini? Gagal apa enggak? Gagal. Gagal. Padahal anak ini tidak ada hubungannya dengan suami. Istri bingung milih siapa? Suami apa milih anak? Nah, suami yang lebih menang. Lebih besar. Oleh karena itu anaknya jangan dibawa si istri. Anaknya diberikan kepada siapa? Ibunya si istri. Gitu. Jadi haknya suami lebih berat daripada haknya anak. Kecuali kalau si suami tadi itu adalah paman daripada si anak. Jadi cerai dari kakaknya menikah sama adiknya, misalnya. Zuwat sama laki-laki cerai, kemudian menikah sama adik daripada laki-laki tersebut. Ini kan pamannya berarti. Iya. Maka hak asuhnya tidak hilang. Kenapa? Karena walaupun haknya suami lebih besar, tapi anak ini kan juga punya hak. Dan si suami sendiri sebagai pamannya si anak itu kan juga punya hak asuh gitu. Jadi juga berkewajiban untuk mengasuhnya. Oleh karena itu tetap asuhan dipegang oleh ibu. Gitu. Itu masih ada syarat-syarat lain. Di antaranya ibunya itu adalah perempuan yang taat kepada Allah, bukan perempuan yang fasik. Ya. Nauzubillah kalau ibunya fasik, anaknya nanti diajari maksiat. Kan begitu? Iya. Maka hak asuhnya gugur diberikan kepada ibunya si ibu. Dan kalau anaknya itu anak Islam, bagaimana anak itu menjadi Islam? Ya, bapaknya Muslim. Ibunya kafir, misalnya kawin sama orang Israel. Anaknya tidak boleh diasuh oleh si ibu. Kenapa? Karena nanti diajari apa? Diajari kafir nanti, Iya, diajari iya. haleluya nanti. Iya, iya. Ya, akhirnya harus diasuh oleh si bapak yang Muslim supaya diajari Islam dengan benar. Jelas ya? Iya. Baik. Jadi ketika seorang laki-laki Muslim menikah dengan perempuan Israel misalnya, ini bukan anaknya itu boleh milih agama, tidak. Tidak ada, milih agama itu tidak ada. Jadi anak harus ikut agama yang lebih kuat, yaitu Islam. Mana yang lebih kuat, Islam apa Yahudi? Atau Kristen? Ya, Islam lebih kuat, lebih tinggi.
Jelas ya? Iya. Iya. Ada seruan sih buat yang jomblo katanya suruh ke Israel. Karena di sana banyak yang nembak, Ustaz. Iya, sekalian sudah. Iya, nembak. Baik, Ustaz. Saya pernah baca satu skripsi itu judulnya itu agak apa ya, agak menurut saya kontroversi ya. Ada seorang diangkat menjadi judul skripsi itu menikah itu mas kawinnya pakai puisi. Dengan mas kawin puisi. Nah, apa boleh Bang? Mas kawin dengan puisi, Ustaz? Iya, jadi mas kawin itu ya pernikahannya tetap sah, tapi wajib membayar mahar mithil. Artinya mas kawin itu tidak berguna. Jadi begini, mas kawin itu haruslah sesuatu yang bermanfaat kepada si istri. Bermanfaat itu apa? Bisa diuangkan. Mas kawin itu adalah sesuatu yang bisa diuangkan. Bisa berupa benda, bisa berupa manfaat. Contoh, berupa benda yang umum ya. Iya. Uang, emas, perak. Kan begitu ya? Mas kawinnya mobil, silahkan. Benda. Mas kawin juga bisa berupa manfaat. Yang bisa, yang berguna kepada istri, dan bisa diuangkan, muqabil bil ujrah. Contoh, ngajari ngaji. Istrinya tidak bisa ngaji, diajari ngaji. Gitu. Bisa diajari ngaji. Ya, mas kawin ngajari ngaji, itu bisa. Kalau seperti yang di umum terjadi ya, mas kawinnya membaca surat Ar-Rahman. Jelas ya? Iya, ada. Itu tidak sah itu. Mas kawinnya tidak sah, wajib membayar mahar mithil. Loh, karena ada hadis itu. Nabi menikahkan dengan mas kawin membaca surat Ar-Rahman. Itu bukan membaca surat Ar-Rahman, Anda salah paham. Itu ngajari surat Ar-Rahman. Kalau ngajar ngaji tidak apa-apa. Jadi begini, di zaman Nabi itu tidak semua orang hafal Quran. Seperti surat Ar-Rahman itu tidak semua orang paham. Jelas ya? Iya. Jadi tidak semua orang hafal Quran. Setelah Rasulullah meninggal itu pun, ya, Sayyidina Abu Bakar melihat orang-orang yang hafal Quran banyak yang meninggal di peperangan. Akhirnya ingin membukukan Al-Quran. Kenapa? Karena kalau orang-orang yang hafal Quran ini meninggal semua, Quran ini apa nanti? Tidak terbukukan, bahaya. Tapi rencana Sayyidina Abu Bakar ini tidak berhasil kecuali di zaman Sayyidina Utsman. Jadi tetap proyek berjalan. Cuma berhasilnya, selesainya proyek tersebut di zaman Sayyidina Utsman. Nah, jadi di zaman Nabi tidak semua orang hafal Quran. Bahkan ada cerita seorang perempuan dibohongi sama suaminya. Ya. Suaminya habis bergaul dengan budaknya, tapi dia bersumpah, enggak, saya enggak ngapa-ngapain. Kalau enggak percaya saya baca Quran. Orang junub kan enggak boleh baca Quran ya. Si istri silakan baca Quran kalau berani. Si suami baca syair. Baca syair memuji Nabi SAW. Si istri percaya. Kenapa? Karena dia enggak bisa membedakan mana Al-Quran, mana syair. Jadi enggak semua orang ngerti Al-Quran. Baru turun, masih angkat Al-Quran ini. Apalagi perempuan banyak yang enggak hafal Quran, banyak yang enggak paham Quran. Nah, di situ karena sahabat ini yang menikah ini enggak punya apa-apa untuk dijadikan mahar, maka Nabi menjadikan hafalannya dia Al-Quran itu dijadikan mahar untuk mengajarkan kepada istrinya. Nah, di zaman Nabi ngajarkan baca Quran itu cukup dengan sekali baca. Ya, tidak sama seperti sekarang, harus ngajari alif ba ta dulu baru bisa baca Quran. Di zamannya Nabi karena memang mereka berbahasa Arab, kan begitu ya? Iya. Dan bahasa Arabnya juga bahasa Arab yang fasih. Sekali mendengarkan surat Ar-Rahman, istrinya hafal. Makanya si suami diperintahkan langsung membaca surat Ar-Rahman itu di depan istrinya. Ngajari. Jadi bentuk ngajarinya itu dibacaan surat Ar-Rahman. Begitu selesai dibacakan, hafal istrinya. Oh, ini surat Ar-Rahman. Paham sudah.
Dan mengajari Al-Quran itu bisa diuangkan. Kenapa? Karena kalau sampean belajar baca Al-Quran, tidak ada guru yang bisa ngajari kecuali bayar, ya sampean harus bayar, nyewa guru untuk mengajari baca Quran. Kan begitu ya? Iya. Nah ini juga sama. Satu surat Ar-Rahman, dia ingin bisa hafal. Bagaimana? Dia bisa nyewa guru, bayar guru, untuk ngajari dia surat Ar-Rahman. Artinya apa? Ngajari surat Ar-Rahman ini bisa diuangkan. Bagi yang mau belajar surat Ar-Rahman, saya ajari. Ya, harganya sekian. Bisa diuangkan. Jelas ya? Iya. Nah, karena bisa diuangkan, bisa dijadikan apa? Mahar. Jadi bukan maharnya membaca surat Ar-Rahman, itu salah. Tapi mengajari surat Ar-Rahman. Nah, kalau ngajari surat Ar-Rahman berarti harus diajari sampai pinter. Ya. Iya, iya. Di zaman sahabat sekali baca istrinya sudah pinter. Ini lama udah saya. Nah, kalau di sini dibaca sama dia, istrinya, ya apa tadi ya Pak? Gak langsung nyantol, gak langsung pinter. Karena ya tidak berbahasa Arab, Iya, orangnya bahasa Indonesia. Tulisan Arab aja belum tentu bisa baca, kan begitu ya. Jadi ya berat. Jadi kalau maharnya menggunakan mahar membaca surat Ar-Rahman, ini maharnya tidak sah. Pernikahannya sah, tapi wajib bayar mahar mithil. Tapi kalau diganti mahar mengajarkan surat Ar-Rahman, sah. Dan harus diajarkan sampai apa? Si istri betul-betul hafal. Betul-betul bisa. Iya. Bukan cuma sekali baca dan si istri ternyata tidak bisa menirukan sama sekali. Ya.